Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hai ayyuhal muslimun rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu komentar yang berisi pertanyaannya begini: apakah ompol yang kena lantai tapi tidak menggenang karena sentuhan saja dari celana anak itu, boleh hanya dilap saja kemudian dipel ya, jadi ada najis apa saja sungguhnya kemudian dilap, setelah dilap dipel. Nah, apakah cara menyucikan seperti ini sudah benar? Nah, dalam masalah ini kita harus paham apa itu ghusluh, karena harus dicuci ya. Menyucikan najis, menyucikan tangan, menyucikan badan, menyucikan apa saja itu harus, bahasanya kalau di kitab itu biasanya al-ghusluh atau al-ghusluh ya. Ghusluh sendiri definisinya adalah isalatul ma' 'alal azwi bihaitsu yataqataru. Ialah mengalirkan air pada anggota ini kalau wudu bihaitsu yataqataru, sekiranya ada tetesan. Wa qalluha qatratani fil asah wala takfi al isalah biduni taqatur. Paling sedikitnya 2 tetes, wala takfi al isalah biduni taqatur ya. Dan tidak cukup mengalirkan air tapi tidak ada tetesan, umpamanya seperti itu. Ini bahasa ghusluh. Sedangkan pel, apa iya sudah ada tetesan seperti ini? Karena pel itu ada 2, ada pel kering, ada pel basah. Kemungkinan kalau pel basah bisa masuk ke sini. Tapi kalau pel kering yang hanya murni basah, membasahi tempat yang disucikan, ya maka tidak masuk kategori isalah. Lebih lengkapnya saya bacakan sebuah ibarah ya dari sebuah channelnya orang Arab. Di situ menjelaskan sebuah pertanyaan, ada sapu tangan atau kain lah yang dibasahi, kemudian diusapkan tempat yang najis. Apa ini sudah cukup? Ya. Maka jawabannya fa izalatun najasati bimasiha bil manadil al muballalah. Maka cara menghilangkan najis dengan cara diusap menggunakan kain ya, sapu tangan yang dibasahi al ghairiha ya, atau yang lain, la yakfi fi tathhiriha, itu tidak cukup. Tidak cukup artinya tidak menyucikan. Oleh karenanya wala budda fi tathhira min ghasliha bil ma'. Oleh karenanya wajib dalam menyucikan najis itu harus menggunakan dicuci pakai air. Di sini bahasanya min ghasliha bil ma'. Dicuci pakai air. Dan tadi dijelaskan bahwasanya yang namanya al-ghusl itu isalatul ma' 'alal adwi. Ini kalau anggota ya. Seperti itu. Jadi kalau hanya sebatas basah itu masih belum ya, belum masuk kategori al-ghusl. Nah, kemudian madamat al-manadil allati mushat bihan najasah mablulatan fa innaha tatanajjasu. Selagi sapu tangan yang najis itu diusap
dengan sapu tangan itu kondisinya basah, maka menjadi najis. Fa innaha tatanajjas. Wa min sama, oleh karena itu atau dari itu semua, yatanajjasu kullu ma laqathu walau kana yabisan. Menjadi najis semua apa yang bertemu dengan manadil itu, ya. Atau manadil bertemu dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi najis walau kana yabisan, meskipun sesuatu itu kondisinya kering. Kenapa? Lintiqali ainin najasati, dikarenakan pindahnya benda najis allati musihat biha ilaiha, yang diusap dengan menggunakan sapu tangan tersebut, ya. Amma idza kanat qad yabisat fa innaha la tunajjisu ma laqathu minal asya' al yabisah. Kalau sudah kering sapu tangannya itu, maka tidak menyebabkan najisnya sesuatu yang bertemu dengan sapu tangan itu. Fil asbah wan nadhair, ada keterangan dalam kitab al asbah wan nadhair, an-najsu idza laqa syai'an tahiran wa huma jafani la yunajjisu. Najis kalau bertemu dengan sesuatu yang suci namun keduanya sama-sama kering, maka tidak menyebabkan najis. Amma maudhi'un najasa allati uzilat 'ainuha, adapun kalau tempatnya najis yang telah dihilangkan benda najisnya, wa baqiya hukmuha, dan yang tersisa hanya hukumnya saja karena tidak pernah disucikan, fa innaha, maka sesungguhnya idza kanat mablulatan, ya, kalau najis itu kondisinya tetap basah, walakiyat yabisan, dan bertemu dengan perkara yang kering, falil ulama fiha aqwal, maka dalam masalah ini ulama banyak pendapat. Jadi najis hukmiyah bertemu dengan perkara yang kering atau perkara yang basah tapi najis hukmiyahnya kering, dan atau sebaliknya, ya. Itu zakarna fil fatwa, ya. Ulama ini menyebutkan, ulama Saudi ini menyebutkan dalam fatwa 62.420. Kemudian kesimpulannya, ya, annahu, bahwasanya ba'da izalatin najasah, tempat setelah dihilangkan benda najisnya, la yatanajjasu ma laqahu mawdi'un najasati al-mablur, ya. Tempat najis itu kondisinya basah, itu tidak menyebabkan najisnya sesuatu yang bertemu dengannya. Artinya kalau ada najis hukmiyah bertemu dengan perkara yang basah, atau najis hukmiyahnya lagi basah bertemu dengan perkara yang kering, itu tidak menyebabkan najis atau pindahnya najis indal Malikiyah wal Hanafiyah, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Wa yunajjisuhu, dan menyebabkan najis inda Syafi'iyah, menurut ulama Syafi'iyah. Wa kadzalika indal Hanabilah, demikian pula menurut ulama Hanabilah. Idza kana mablulan, jika kondisinya basah. La idza kana rataban, beda halnya kalau lembab. Min ghairi balalin, tanpa balal, tanpa basah. Fa innahu la yunajjisuhu indahum, maka sesungguhnya menurut Hanabilah itu tidak bisa menyebabkan najis. Seperti itu. Demikianlah kaum muslimin, kesimpulannya bahwasanya lap, kalau hanya lap kering itu tidak cukup, tapi kalau lap basah, airnya banyak sampai netes-netes, ya maka sama saja, nanti kan diadirkan juga. Seperti itu. Kemudian masalah najis hukmiyah bertemu dengan benda yang basah, ya, itu sudah dijelaskan lantai najis di video sebelumnya.
lantai najis terinjak kaki basah atau kaki basah menginjak lantai yang najis, itu bagaimana? Silahkan ditonton. Demikian kaum muslimin, semoga manfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.